Ada ustadz yang terkenal yang kalau dakwah sering menyebutkan letak-letak ayat. Nah, dia pernah mengatakan tentang orang-orang yang seperti kita ini adalah orang-orang mujassimah. Karena meyakini bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, ya. Dan kalau bersemayam ada di atas arsy, berarti melazimkan Allah itu punya badan. Berarti punya jism. Apa artinya jism? Punya badan, punya jasad. Ya. Maka jangan diyakini. Kata beliau, kita sama ayatnya, tapi kita beda pemahamannya. Semakin kelihatan bahwa orang ini bukan dari kalangan Ahlus Sunnah dengan manhaj salaf. Ya, karena sudah mengklaim kita sama ayatnya, tapi kita beda pemahamannya. Sementara memahami bahwa Allah itu bersama di atas arsy tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tafwid. Ini semua adalah pemahaman salaf dari zaman dahulu. Allah bersemayam di atas arsy. Ini keyakinan para sahabat Nabi yang mereka dengar dari Nabi. Dan mereka tidak pernah tanya kepada Nabi, bagaimana bersemayamnya. Cuman mereka beriman saja, oh Allah bersemayam di atas arsy, selesai. Sementara orang di zaman sekarang dituduh, kalau kamu ikut kajian salaf, nanti kamu diajari Allah bersemayam di atas arsy, berarti itu kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah punya jism, katanya. Padahal tidak. Dalam kajian sunnah atau akidah salaf, kita cuma diajarkan Allah bersemayam di atas arsy, Anda cukup beriman tanpa tanya-tanya bagaimana bentuknya. Ya. Nah, bab ini teman-teman bisa pelajari di kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sudah kita tamatkan di sini di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kalau terlewat, kalau tahun itu belum taubat, silahkan melihat ke YouTube dan Facebook Mulwi Fitra Official atau di Mufid TV Official. Teman-teman bisa lihat sudah ada lengkap sekitar 15 video kalau tidak salah. Sekitar 15 video yang isinya adalah membahas tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana kita membantah orang-orang yang mengingkari Allah bersama di atas arsy dan mereka lebih memilih mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya. Dan yang benar, Allah bersemayam di atas arsy. Allah tinggi di langit bersemayam di atas arsy. Bagaimana bentuknya tidak boleh ditanya. Dan menanyakan bagaimana bentuk bersemayam Allah itu adalah bid'ah. Ini kalau kita detailkan ke situ nanti kita pembahasannya jadi geser ya. Kita fokus dulu di sini. Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah telah memberikan gelar atau julukan yang jelek kepada Ahlus Sunnah Salafiyah dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Mereka bilang Salafiyin itu musyabbihah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyah mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifati dirinya sendiri atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kasih stabilo di situ. Tanpa ta'til. Ketemu? Tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tashbih, dan tanpa di sini dua kali tamthilnya. Di situ apa? Sudah berubah, sudah diedit ya. Apa di situ? Takyif. Oke. Sebenarnya ada 5. Tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tashbih, tanpa takyif, tanpa ta'wil, tanpa tafwid. Tanpa takyif kalau biar saya belum sebutkan. Di sini kan cuma ada 4 ya. Apa saja di situ? Ta'til, tamthil, tashbih, takyif. Tambahin lagi di situ. Ta'wil. Ta'wil. Satu lagi tafwid. Tafwid. Iya. Apa itu? Saya belum tahu ya. Ta'til, tamsil, tasbih, antum terlambat tobatnya. Kalau belum tahu apa arti-artinya, nanti teman-teman bisa merujuk ke buku Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Supaya lebih mantap lagi, teman-teman bisa ikuti kajiannya lagi, didengerin. Silakan di-download audionya saja kah atau sama videonya kah?
Terus masukin di flash disk. Kalau lagi jalan di mobil sambil didengarin. Kalau sambil di motor berarti pakai MP3 player. Atau masukin di HP. Pakai itu apa? Yang ada kabelnya itu. Ya. TWS. Ya. Ya, tergantung HP-nya apa. Antum pakai itu, dengerin sambil naik motor. Nah. Selanjutnya, menurut firqah-firqah yang sesat ini, bahwa nas yang menjelaskan tentang sifat Allah wajib takwil. Karena zahir dari nas tersebut, menurut mereka ya, mengarah kepada tasbih atau penyerupaan, maka harus dipalingkan dari makna zahirnya. Oleh karena itu, siapa saja yang menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh nas tanpa mentakwilnya, berarti dia musyabbihah atau musyabbih, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal, ya, jangan dibaca. Padahal di dalam akidah Ahlussunnah Salafiyah, kita tidak pernah mentasbih Allah. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan, zahirnya seperti itu, tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tasbih, tanpa takwil, tanpa tamthil, tanpa tafwid. Dan cukup beriman. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Imam Malik rahimahullah. Imam Malik lagi menjelaskan tentang asma wa sifat, ada orang datang masuk lalu nanya, "Wahai Imam, mau tanya nih." Tapi ini nanya yang memang sengaja pertanyaannya bukan untuk cari ilmu, tapi untuk menyebarkan syubhat di kalangan orang-orang yang dengar. Dia bilang, "Mau tanya nih, kalau Allah itu bersemayam, emang semayamnya kayak apa?" Nah, melihat gelagat-gelagat ini orang mau nyebar syubhat, maka Imam Malik cuma jawab dengan 4 kalimat. Saya pengen tahu. HP. Sebutkan 4 kalimatnya. Hafal. Berarti nggak jadi. Apa kata Imam Malik? Langsung lupa gara-gara hadiahnya nggak jadi HP. Apa? Oh, kasih HP itu tadi maksud saya bahasa Arabnya. Iya. Kalau bahasa Indonesianya jeruk kasturi aja. Apa bahasa Arabnya? Ketika Imam Malik ditanya seperti itu, ini gelagat-gelagat orang cuma mau cari syubhat, maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wa al-imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, Allah bersamim di atas arsy itu sudah diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuknya, tidak ada yang tahu. Sahabat Nabi juga nggak pernah tanya sama Nabi, bagaimana Allah bersemayam. Dan mereka cuma dengar dari Nabi, mereka beriman apa adanya. Beriman bahwa Allah bersemayam itu wajib. Dan tanya-tanya bagaimana bentuknya adalah bid'ah. Orang ini keluarin. Disuruh keluarin orang tersebut. Ya, karena mau menyebarkan, membuat keraguan-raguan dalam hati jamaah yang hadir dan mendengarkan pertanyaannya. Kita jawab dengan jawabannya kurang lebih sama bila kita dapati sifat-sifat Allah. Misalnya Allah bilang Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah tertawa, Allah tersenyum, Allah datang. Bagaimana bentuknya? Allah turun. Bagaimana bentuknya? Bilang sama 4 ini. Tentang Allah punya muka, Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah turun, Allah datang, Allah tertawa. Semua ini jawab dengan jawabannya Imam Malik. Itu semua diketahui. Dari apa? Dari dalil. Terus bagaimana bentuknya? Tidak diketahui. Karena para sahabat dulu juga tidak pernah bertanya kepada Nabi. Terus beriman bahwa Allah itu tertawa, bahwa Allah itu datang, bahwa Allah itu turun, bahwa Allah punya wajah, Allah punya kaki. Beriman ini wajib. Kalau Anda tidak beriman, Anda bisa kafir nanti. Karena Al-Quran yang ngomong, hadis Nabi yang ngomong. Satu lagi tadi apa? Tanya-tanya. Bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, bagaimana kakinya, bagaimana datangnya, bagaimana. Tanya-tanya itu semua kebid'ahan. Kenapa bid'ah? Karena memang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Para sahabat dahulu cuma mendengar dari Nabi
beriman apa adanya, nggak pernah tanya-tanya. Kita seperti itu juga. Salafiyun menerima nas apa adanya tanpa ta'til, tamthil, tasybih, takyif, tafwid, takwil. Nah, apa itu makna-maknanya? Perlukah dijelaskan? Jelaskan secara cepat aja ya. Apa itu ta'til? Ta'til itu menolak maknanya. Nggak usah dicatat, nanti jadi lama. Begitu saya lihat pena antum bergerak, sayanya jadi nunggu lagi nanti. Dengerin aja dulu. Nanti kalau pengen nyatat, silakan dengar rekamannya. Di ta'til itu artinya pokoknya menolak mentah-mentah. Gak ada tuh namanya Allah punya tangan, gak ada. Gak ada Allah punya wajah, itu namanya di ta'til, tolak mentah-mentah. Di tamtsil itu artinya dimisalkan. Dia bilang, ya Allah itu punya wajah, wajahnya ya kayak kita. Disamain, itu namanya di tamtsil. Ya, atau dibuat permisalan. Kamu tahu kan wajah? Nah, wajah itu mungkin Allah itu sepertinya mungkin Allah itu ada matanya, terus ada hidungnya. Di tasybih itu diserupakan. Misalnya dia bilang ini serupa dengan wajah Nabi Adam. Serupa wajahnya Allah itu dengan wajahnya kita, atau serupa dengan rembulan. Itu di tasybih. Di takwil itu artinya wajah bukan wajah, itu bukan wajah. Memang betul ayatnya ada wajah, tapi itu namanya bukan wajah, itu rahmat. Allah itu turun, tapi Allah itu bukan turun. Allah itu rahmatnya yang turun, bukan Allahnya. Itu namanya di takwil, diselewengkan maknanya ke yang lain. Satu lagi di takyif, dibagaimanakan. Misalnya orang bertanya, bagaimana sih Allah itu bersemayam? Ya bersemayam itu kayak kita ini loh. Bagaimana caranya kayak kita ini loh? Bersila itu. Nah itu namanya di takyif. Ya, atau ditanyain malah, kayak apa sih? Bagaimana sih bentuknya? Nah, terus satu lagi di tafwid. Tafwid itu tuh mengatakan begini, memang Allah punya wajah sesuai dengan ini. Tapi apa makna wajah hanya Allah yang tahu. Nah itu. Katanya Ibnu Abbas, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Allah itu kursinya seluas langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas, kursi itulah tempat kaki Allah. Berarti Allah punya kaki ya? Ya, nasnya sih bilang begitu. Terus kaki itu berarti Allah punya kaki dong. Itu kaki, tapi maknanya apa kaki itu ya terserah, itu hanya Allah yang tahu apa artinya kaki. Padahal kita semua tahu kaki itu apa? Ya kaki. Gitu. Bingung mas? Saya tanya dulu mas. Mas Dedi jawab. Kita punya kaki? Meja punya kaki? Kaki kita sama kaki meja sama? Apakah berarti setiap kali menyebutkan kaki berarti sama kakinya? Allah punya kaki. Bagaimana bentuknya? Yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Tidak usah tanya-tanya bagaimana bentuknya. Karena para sahabat juga gak pernah nanya pada Nabi. Bisa dipahami? Artinya tidak setiap yang sama namanya sama bentuknya. Ya. Nanti kalau sama berarti ini bukan kaki meja berarti namanya. Kalau dibilang harus sama kaki berarti ini bukan kaki meja. Apa ini namanya? Ya apa sudah namanya ini? Ayam itu kan punya kaki. Ada 3 apanya itu? Jarinya. Ditambah yang jempolnya kecil sedikit itu tajinya. Kalau dia jago. Iya kan? Terus kita bilang kaki itu ya setiap kaki itu sama. Enggak, kaki ayam enggak sama kaki kita. Kalau segala sesuatunya harus dibilang sesuai dengan kakinya kaki kita, berarti ayam itu bukan kaki itu namanya. Apa namanya? Ceker. Dia sudah siapkan memang itu makanannya. Ceker apa? Ceker itu kan kaki juga. Iya atau tidak? Kalau pakai logikanya mereka bahwa setiap menyebutkan kaki berarti sama kaki Allah dengan kaki kita, maka ternyata kakinya ayam nggak sama kita, berarti sama dengan mengatakan kakinya ayam itu bukan kaki. Apa itu? Oke, ceker. Kalau nama Indonesia ternyata ada. Kalau kaki kambing apa namanya? Kikil. Ya sudah, kalau kaki sapi apa namanya?
Kaki kucing apa namanya? Karena kita mengatakan setiap menyebutkan kaki berarti seperti kaki kita. Ngomong-ngomong kaki kita aja beda-beda. Ya kan? Kaki yang suka makan bakso tidak sama yang suka leg day. Ya. Kaki kita ini ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar, ada yang betisnya kayak pentolan. Ya. Beda-beda kaki. Kaki kita aja beda-beda. Begitu. Lanjut. Adapun Jahmiyah, maka tuduhan mereka kepada Ahlus Sunnah dapat dilihat dari perkataan pendiri mereka, yaitu Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini dikafirkan oleh para ulama. Dia menyangka bahwa siapa yang menetapkan satu sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, atau yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk Allah dalam hadisnya, berarti dia kafir dan termasuk golongan musyabbihah katanya. Ini katanya Jahm bin Safwan. Justru orang-orang di zaman sekarang yang meskipun mereka dai-dai terkenal, yang mereka mengingkari Allah bersemayam di atas arsy, dan mereka mengatakan salafin itu adalah mujassimah, musyabbihah, maka orang-orang ini justru mengikuti jejaknya Jahm bin Safwan. Dan Jahm bin Safwan ini dikafirkan oleh para ulama. Meskipun kita juga tidak berani mengatakan mereka kafir. Ya. Kenapa? Karena syubhat. Mereka itu di kepalanya banyak syubhat, dia ceramah ngasih syubhat. Ya. Imam Abu Hatim rahimahullah berkata, ciri Jahmiyah adalah menamakan Ahlus Sunnah sebagai musyabbihah. Adapun Mu'tazilah, mereka ini pewaris Jahmiyah yang telah mewariskan dari mereka pendapat dalam menafikan sifat, dan mereka memberikan julukan bagi orang-orang yang menetapkan sifat Allah dengan musyabbihah. Saya lanjutkan sedikit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa tokoh-tokoh Mu'tazilah menganggap seluruh imam seperti Imam Malik bin Anas dan sahabat-sahabatnya, Ats-Tsauri dan sahabat-sahabatnya, Al-Auza'i dan sahabat-sahabatnya, Asy-Syafi'i, Ahmad dan sahabat-sahabatnya, Ishaq bin Rahawayh dan sahabat-sahabatnya, Abu Ubaid dan yang selainnya, dianggap mereka ini golongan musyabbihah. Sama kita di zaman sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang Yazid bin Abil Qarjajawas dan kawan-kawannya, Firanda dan kawan-kawannya, Syafiq dan kawan-kawannya, Khalid dan kawan-kawannya, kalau di Balikpapan Mufli dan kawan-kawannya, Abdurrahman Al-Azhari dan kawan-kawannya, Rafi dan kawan-kawannya, itu semua dianggap musyabbihah. Siapa yang anggap? Ya mereka yang punya akidah seperti itu. Sementara akidah kita menerima apa yang ada disebutkan dalam nas Al-Quran dan Sunnah tanpa apa saja tadi? Ada berapa T tadi? 6. Apa saja? Ta'til, tamtsil, tashbih, takyif, ta'wil, tamtsil. Antum insyaallah kalau hafal 6 ini, 6 istilah ini, hafal, bisa bedakan dengan mudah. Nah, antum insyaallah cukup jagolah kalau di bidang asma sifat di Balikpapan. Di Balikpapan ya. Nah, karena kalau ketemu dengan orang-orang yang Asy'ariyah, orang-orang yang Mu'tazilah, ya pengikutnya Ustadz ini, Kiai Anu, guru Ani, guru itu, ketika ngomong soal ini, terus antum dah hafal yang 6T, nanti apa ya, tekempal. Kalau lagi ngobrol terus terjadi perdebatan, antum gampang itu ya, keoknya. Tapi coba kalau antum hafal 6 ini, kami salafin itu menerima sifat Allah tanpa ini. Kalau dibilang apa itu? Nah, kesempatan tentu untuk menjelaskan. Dan 6 istilah ini membuat antum one step ahead, satu langkah di depan, karena banyak dari mereka yang tidak mengerti hal ini.